Tuhan, selamat malam Bapak Saudara, salam semuanya. Haleluya. Malam hari ini saya melihat wajah-wajah yang antusias dan bersuka cita serta haus akan kebenaran firman Tuhan. Oke, malam hari ini kita akan bersama-sama kembali untuk belajar firman Tuhan ya. Temanya malam hari ini masih melanjutkan tentang intuisi dan persekutuan. Ya, tentang intuisi dan persekutuan. Semalam kita sudah membahas ya bagaimana ternyata Tuhan itu mau intervensi di dalam kehidupan kita. Ada perjuangan yang harus kita perjuangkan, yaitu perjuangan yang kedua ya. Perjuangan yang pertama adalah melawan keinginan-keinginan daging. Itu ketika kita bertobat lahir baru, Anda harus cepat berjuang untuk melawan keinginan daging, lalu mengikuti pimpinan roh. Itu perjuangan pertama. Perjuangan kedua, untuk melatih intuisi Anda harus berjuang melawan suara hati Anda sendiri. Karena ternyata setelah Anda lahir baru, di dalam diri Anda itu sekarang ada dua macam hati. Hati daging dan hati roh. Ya, dalam Yeskiel dikatakan, aku akan memberikan hati yang baru, bukan mengganti. Kalau mengganti artinya yang lama dicopot, yang lama dikeluarkan dari diri Anda, lalu ada hati yang baru gitu ya. Nah, karena diberi, maka sekarang Anda punya dua, hatimu sendiri sama hatinya Roh Kudus. Hatinya Allah, betul? Tangkap baik-baik ini dasarnya. Jadi jangan Anda pikir ketika Anda sudah lahir baru, lalu yang mau keluar dari hati nurani Anda itu, ya, dari hatimu itu mutlak hatinya Allah gitu. Enggak. Memang secara umum kalau orang tanya sama saya, Pak, gitu, apakah suara yang dalam hati saya ini ketika saya percaya Tuhan Yesus sekarang suaranya Tuhan Yesus? Saya katakan iya. Kenapa? Karena sekarang Yesus sudah menguasai hidup Anda. Tapi lambat laun saudara, awal-awal memang karena cintamu mula-mula dengan Tuhan, Anda melupakan diri Anda. Tapi karena lingkungan, karena situasi, karena keadaan, Anda kembali merosot nih. Ya, pakai perasaan lagi, pakai logika lagi, sehingga hatimu mulai bicara lagi dan muncul. Nah, kadang-kadang suara hati dari Roh Kudus, kadang-kadang suara hati yang lama juga akan muncul di dalam diri Anda. Jadi bagian yang kedua ini harus cepat-cepat dibereskan. Perjuangannya adalah melawan hatimu sendiri. Anda mutlak mau mendengar suara daripada hatinya Allah, yaitu hati yang taat dan yang menurut kepada pimpinannya. Nah, Bapak Saudara, kenapa harus begitu? Karena memang ada niat daripada Allah, Bapak. Dia mau dikenal melalui hidup kita ini. Dia mau dikenal. Pak, apakah dia nggak terkenal? Oh, Allah pasti terkenal. Ya, maksudnya dikenal apa? Dia mau apa yang Anda lakukan, semuanya ada unsur di mana orang boleh mengenal, mengidentifikasi. Oh, yang diomongin sama Pak Gideon itu bukan omongan Gideon loh. Itu omongannya Allah. Oh, yang dilihat oleh Bu Esther itu bukan apa yang pengen dilihat oleh dia loh. Itu adalah apa yang diamati, yang dilihat oleh Allah. Apa yang didengar oleh Semi, itu bukan apa yang dia ingin dengar, tapi Allah yang pengen mendengarnya. Jadi semua anggota-anggota tubuh Anda nanti akan dipakai oleh Allah untuk memperkenalkan Allah kepada seluruh makhluk, kepada seluruh dunia ini. Ya, sampai bahkan Paulus berkata, Paulus itu dipercayakan rahasia yang berabad-abad untuk diberitakan bukan saja di alam materi, tapi juga sampai di alam roh. Ya, heavenly places. Rahasia berabad-abad untuk pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa yang ada di surga. Alkitab menulis seperti itu ya. Nah, Bapak Saudara, nangkap ya. Nah, oleh sebab itu, malam hari ini kita harus tingkatkan persekutuan kita dengan Tuhan. Ketika kita meningkatkan persekutuan kita dengan Tuhan,
nanti akan terjadi komunikasi, ya. Kalau Anda tidak meningkatkan kualitas persekutuan Anda dengan Tuhan, komunikasi Anda dengan Tuhan nanti kadang-kadang nyambung, kadang-kadang terputus, ya. Putus nyambung, putus nyambung, putus nyambung, ya. Nah, Saudara, bagaimana sekarang kita mengerti dan mengetahui dan kita harus melakukan sesuatu? Ternyata Allah Bapa menganjurkan kepada kita, ya, Dia berkata, Ia ingin Anda juga menyembah Dia dengan roh dan kebenaran. Roh di sini menyembah roh. Dua roh yang semula berbeda level, tetapi setelah roh Anda dibaharui oleh Roh Kudus, baru dapat terjadi persekutuan dan komunikasi antar roh. Dua level roh yang berbeda tak mungkin berkomunikasi. Saudara, ya, roh manusia itu lemah, roh manusia itu bandel, ya. Nah, tapi kalau di-upgrade, ya, ditingkatkan terus, levelnya disejajarkan dengan rohnya Allah, menyatu, menggumpal menjadi satu, dan nanti bisa seirama, ya, bisa serasi, bisa menangkap apa yang dipikirkan, apa yang diinginkan oleh Allah supaya terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Saudara, oleh karena itu, untuk itulah roh Anda harus di-upgrade, ya, tahu di-upgrade, ditingkatkan setara dengan rohnya, dilahirkan baru, dan intuisi Anda boleh dihidupkan oleh Roh Kudusnya, lalu Ia memberi lagi nanti roh hikmat, roh wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, bukan dengan cara Anda membuat interpretasi sendiri tentang Dia, baik itu tentang Bapa, baik itu tentang Tuhan Yesus maupun tentang Roh Kudus, ya. Nah, setelah Anda melakukan semuanya itu, nanti kelanjutannya, lalu Ia sendiri nanti hendak menyatakan dirinya kepada dunia melalui Anda. Nah, Saudara, melalui penjelasan seperti ini, hasilnya indah, ya. Bagaimana Anda yang nothing, yang nggak punya apa-apa, yang nggak bisa apa-apa, yang banyak ini dan itu, mengalami kelemahan dan sebagainya. Ternyata ketika Anda berkolaborasi dengan Dia, Dia hendak menyatakan dirinya kepada dunia melalui Anda. Anda dijadikan representatif Allah. Untuk apa? Allah mau tampil di dunia ini melalui hidup Anda. Ya, sehingga Anda bisa berkata seperti Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang ada di dalamku. Nah, oleh sebab itu, Roh Kudus, ya, yang Anda berikan kepercayaan dengan setiap hari Anda berkata, Roh Kudus, sucikan hati nuraniku dengan darah Tuhan Yesus. Terus ditingkatkan hal-hal yang membuat Anda terikat dengan dunia, yang mengakibatkan rohmu menjadi turun, menjadi lemah, dan nggak bisa setara dengan rohnya Allah itu, Roh Kudus mulai bereskan, ya. Lalu Roh Kudus mengangkat levelnya, naik terus, naik terus, naik terus, naik terus, sehingga Anda bisa berpikir seperti Dia berpikir, ya. Efesus 1 ayat 15 sampai 17. Mari kita lihat di sini. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Wah, saudara, kalau saya melihat apa yang dilakukan oleh Paulus ini merupakan satu keputusan, satu tindakan yang smart, yang luar biasa. Ketika Paulus itu mendengar, ketika Paulus itu melihat adanya pertumbuhan iman, ya, pada jemaat di Efesus ini, apa yang dilakukan oleh rasul besar ini? Pertama, melihat sebuah pertumbuhan pada jemaat itu, dia sebagai leader, sebagai pemimpin, dia mengucap syukur, ya. Mengucap syukur karena kamu mau bertumbuh. Begitu juga, saudara, kalau saya melihat
murid-murid yang belajar bersama-sama seperti ini, lalu mereka mulai bertumbuh. Saya tidak membanggakan diri, siapa dulu gurunya. Enggak. Enggak, ya, itu sudah nggak ada orang seperti itu di RTM, itu enggak ya. Siapa dulu gurunya, siapa dulu pengajarnya, ya, nggak ada. Ya, apa yang saya rasakan, apa yang saya lakukan, hanya mengucap syukur. Puji Tuhan, ada yang mau bertumbuh. Jadi apa yang saya lakukan nggak ada yang sia-sia, amin. Benih-benih firman yang saya taburkan itu menjadi modal bagi Anda untuk Anda mengalami upgrade di dalam hidup Anda. Amin. Saya harap ini menjadi hal yang memicu kehidupan kita. Semua orang harus punya keinginan untuk bertumbuh. Kalau Anda sendiri nggak punya keinginan untuk bertumbuh, walaupun saya dorong, sampai dulu ada lagu sekolah minggu ya, ditarik-tarik, kenapa tak mau datang? Didorong-dorong, kenapa tak mau maju? Nah, kalau ketemu Bu Susi, lempar aja ke laut. Itu sebenarnya guru sekolah minggunya sudah keki, sudah ini murid-murid saya, anak sekolah minggu, udah diajarin ini segala macam. Kok tetap dulu sekarang sampai selama-lamanya tak pernah berubah? Kalau ditanya, kenapa nggak berubah? Kan saya sama seperti Yesus, tak pernah berubah. Nah ya, yang jelek-jelek terus, yang nakal-nakal terus, yang bandel-bandel terus ya. Nah, saudara, saya harap keinginan untuk bertumbuh itu harus muncul. Betul enggak? Yang hadir, yang ikut kelas pemuridan ini, ya, malam hari ini khususnya yang ada di Zoom meeting, malam hari ini harus punya kerinduan. Aku mau bertumbuh. Ya, mau bertumbuh. Ketika Anda mulai bertumbuh, nanti orang-orang yang mengajar seperti saya ini akan ya mengucap syukur. Ya, bersyukur orang-orang ini mau bertumbuh. Nah, saudara, bukan hanya Paulus itu mengucap syukur saja. Dia berkata, aku mengingat kamu dalam doaku. Orang-orang yang menjadi murid-murid jemaat di Efesus itu ada di hatinya Paulus. Ketika Paulus berdoa, dia ingat atas orang-orang yang ada, yang dididik, yang belajar bersama dengan dia. Itu kadang-kadang saya lakukan ya. Saya kalau pagi ya berdoa, dan saya berdoa, saya ingat Tuhan, berdoa si A, si B, si C, si D. Memang saya jarang berdoa secara langsung dengan orang-orang tertentu, gitu ya. Tapi saya bawa ke dalam doa. Saya berdoa, saya berdoa buat Bu Carmila supaya minumannya laku keras, gitu ya. Saya berdoa untuk Pak Hembang, supaya mengalami mujizat yang luar biasa. Itu merupakan tugas daripada seorang leader, seorang pemimpin. Ya, jadi murid-muridnya harus ada di hatinya dan dibawa dalam doanya. Apa yang didoakan oleh Paulus? Kalau saya tadi saya kasih contoh, saya berdoa untuk kebutuhan, keperluan murid-murid ya. Tapi Paulus itu berdoa bukan sekedar untuk kebutuhan, keperluan murid-muridnya. Ayat 17, Paulus katakan, dan meminta kepada Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dengan dia dengan benar. Ya, jadi yang diminta oleh Paulus supaya memenuhi jemaat adalah supaya jemaat itu kepenuhan dan mengalami ya roh hikmat dan wahyu itu melimpah di dalam kehidupannya. Tujuannya apa? Ketika semua orang itu punya hikmat, punya wahyu yang datangnya dari Bapa, mereka dapat dipastikan akan bisa mengenal Allah dengan benar. Ketika kita bisa mengenal dengan Allah dengan benar, kita bisa mengerti apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita katakan, seperti apa yang dia mau lakukan dan katakan kepada sekitar kita ini. Nah, Bapak Saudara, kalau bicara tentang pertumbuhan, ya, orang Kristen itu dibagi menjadi 3.
ada Kristen duniawi, ya. Ada Kristen rohani, Kristen duniawi, ya. Ada Kristen rohani. Ada manusia yang masih duniawi, tapi ada orang sudah menjadi Kristen tapi masih duniawi. Percaya Yesus tapi pikirannya duniawi. Tapi Tuhan mau kita bertumbuh menjadi manusia yang benar-benar baru di hadapan Dia. Sehingga kita boleh mendapat julukan atau identitas baru sebagai manusia rohani. Artinya apa? Memang, saudara, kita masih hidup di dalam daging. Ya, masih pakai tubuh daging, maksud saya, bukan hidup dalam daging, koreksi ya. Masih pakai tubuh daging, tapi kita sudah punya pikiran Kristus di dalam diri kita. Ya, jadi memiliki pikiran Kristus itu bukan berarti Anda sudah nggak punya tubuh daging. Banyak orang kadang-kadang berdalih, ya, yang notabene sudah melayani atau orang Kristen, kalau dituntut lebih tinggi lagi, ya, untuk menyenangkan, mengikuti apa yang Tuhan inginkan, ya, mereka sudah bilang begini, Pak, kita ini kan masih pakai daging, ya. Nanti kalau saya sudah kehilangan daging, mungkin nggak pengen ini, nggak pengen itu. Tidak, saudara. Walaupun Anda masih pakai casing daging ini, pikiranmu harus pikiran Kristus. Nggak boleh pikiran daging. Nah, orang-orang yang berkarunia, seperti jemaat di Korintus ini, contoh ya, coba kita lihat. Orang Korintus yang telah mengalami karunia-karunia rohani yang lengkap oleh Paulus, tetap dikatakan sebagai bayi rohani yang hanya mampu menerima susu sebagai makanan rohani mereka. Karunia-karunia rohani tidak menunjukkan kedewasaan rohani seseorang. Ya, perhatikan, jangan Anda pernah terkecoh. Kalau orang sudah bisa bernubuat, kalau orang sudah bisa mengusir setan, ya bukan diusir setan, tapi mengusir setan, ya. Kalau orang sudah bisa membedakan roh dan 9 karunia itu mereka bisa kerjakan. Lalu Anda berkata, "Oh, ini rohani." Belum. Ya. Belum rohani. Ya, belum dewasa dalam rohani. Mereka hanya mendapatkan karunia, pemberian untuk sebuah pelayanan. Jadi karunia-karunia itu diberikan untuk tujuannya sebuah pelayanan, melengkapi orang untuk melayani. Tapi orang-orang yang melayani, yang sudah penuh dengan karunia itu belum tentu dia bertumbuh menjadi dewasa. Kenapa? Karena motivasinya masih untuk keuntungan diri sendiri, bukan total untuk Tuhan. Nah, sekarang muncul pertanyaan, ya. Kalau karunia bukan sebuah barometer, ya, standar untuk manusia dibilang sebagai orang yang dewasa rohani. Sekarang apa yang membuat seseorang dianggap dewasa oleh Tuhan? Nah, Paulus berkata begini, susu adalah makanan yang dihasilkan oleh seorang ibu yang sendirinya telah mampu memakan makanan keras. Selama seseorang belum bisa menerima pewahyuan langsung melalui intuisinya dari Tuhan, tetapi bergantung dari hasil pewahyuan orang lain, terus ia masih dikategorikan bayi rohani. Nah, Bapak Ibu Saudara, malam hari ini, sekarang lebih jelas ya, Anda itu sebenarnya sudah tergolong orang yang dewasa rohani atau bayi rohani. Walaupun kerinduanmu dengan Tuhan itu begitu, wah, berkobar-kobar. Ya, tapi kita lihat, kalau orang selalu nanya terus kepada orang yang dianggap bisa menjawab dia, itu menunjukkan bahwa dia masih minum susu. Ya, masih minum susu. Belum bisa makan makanan keras. Belum bisa mencerna sendiri. Artinya apa? Orang-orang ini tak pernah punya hubungan dengan Tuhan langsung.
Kalau dia pengen tahu tentang jawaban Tuhan, dia selalu tanya sama, dalam tanda kutip, mungkin pendetanya, mungkin gembalanya, mungkin leadersnya, mungkin kakak rohaninya, mungkin pembinanya. Pak Gideon, menurut Pak Gideon ini apa? Nah, tapi kalau saya lihat, orang yang bertanya pada saya ini harus bertumbuh. Saya sedikit jual mahal. Tanya sendiri tuh sama Tuhan. Ya, tanya sendiri sama Tuhan. Kadang-kadang saya pakai bahasa yang lebih halus, saya bilang gini, kamu yang dengar, kok saya yang mesti jawab? Ngerti nggak, saudara? Kamu yang dengar, kok saya yang mesti jawab? Kalau langsung saya bilang, nggak mau. Nanti orang kesan, wah Gideon ini sombongnya luar biasa. Betul nggak ya? Nggak enak dong, begitu ya. Nah, kalau ada di sini murid yang pernah diperlakukan seperti itu, ya sekarang mengertilah. Ya, kenapa? Saya ingin Bapak Ibu Saudara punya hubungan langsung dengan Tuhan. Dan nanti kalau sudah dapat dari Tuhan, lalu Anda masih bimbang, Anda masih ragu, Anda bisa compare dengan saya, Pak Gideon. Ya, saya mendengar, saya mengalami begini, lalu saya tanya Tuhan, kok Tuhan menjawabnya seperti ini? Menurut Pak Gideon bagaimana? Nah, nanti adu pengalaman. Saya punya pengalaman, bertemu dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan, mendapat jawaban dari Tuhan. Kira-kira pengalaman saya ini mungkin bisa meneguhkan apa yang Tuhan telah katakan kepada Bapak Ibu Saudara. Amin. Membangun hubungan persekutuan dengan Tuhan. Itu membuktikan bahwa Anda ya sedang berkomunikasi dengan Dia untuk melatih intuisi Anda. Amin. Nah, saudara, orang yang tak pernah berkomunikasi dengan Tuhan, pasti mereka tak akan pernah mendapatkan jawaban atau berita atau sesuatu yang datangnya dari Tuhan. Amin. Nah, saudara, kalau roh mereka hidup dan berkomunikasi sendiri dengan Tuhan, dan akhirnya mampu mencerna sendiri makanan rohani yang keras untuk kemudian memberikannya kepada bayi-bayi rohani yang lain, barulah dikatakan bahwa ia boleh disebut sebagai dewasa rohani dan menjadi manusia yang rohani. Amin. 1 Korintus 2 ayat 14 sampai 15. Ini ayatnya. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Oh, Bapak Saudara, ini luar biasa ya. Jadi manusia duniawi itu tandanya tak bisa menerima yang berasal dari Roh Allah. Apa yang menjadi gagasan, apa yang menjadi keinginan Allah, apa yang menjadi tujuan dan pikiran Allah, itu disimpulkan oleh manusia duniawi atau orang-orang yang manusia duniawi ini sebagai kebodohan, ya, dianggap sebuah kebodohan. Nah, dan orang-orang yang masih manusia duniawi ini tak pernah mampu atau dapat memahaminya. Ya, kenapa? Karena apa yang bersumber, yang berasal dari Roh Allah, entah itu hikmatnya, entah itu pimpinannya, itu hanya dapat dinilai secara rohani, nggak bisa dinilai secara duniawi. Nah, ayat 15 dikatakan, tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Nah, ini adalah ciri daripada manusia baru. Dia bisa menilai segala sesuatu, ya, tapi dirinya sendiri tidak dinilai oleh orang lain.
Saya kupas dulu ya yang bagian keduanya. Kenapa orang yang sudah manusia rohani lahir baru ini tidak bisa dinilai oleh orang lain? Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus, orang yang lahir baru itu dia seperti angin. Dari mana datangnya, perginya, orang nggak tahu. Sehingga orang-orang yang rohani ini nggak bisa dikonsep, ya, nggak bisa dikonsep. Maksudnya gini, ya, umpama Anda melihat orang yang sudah lahir baru ini, mungkin dia sedang bertumbuh. Hari ini dia mungkin masih lemah, masih melakukan hal yang jahat mungkin. Tapi Anda nggak bisa berkata bahwa dia si jahat. Mungkin dia mencuri ya. Dia sudah lahir baru. Tapi mungkin dia masih lemah dan belum bisa menguasai ya dengan tidak bisa mengontrol. Bahkan dia akhirnya melakukan hal yang jahat dengan mencuri. Nah orang yang lahir baru ini nggak bisa dikatakan dia sebagai pencuri. Dasar pencuri. Nggak bisa. Kenapa? Dia sedang diubahkan. Dia sedang di-upgrade. Mungkin hari ini dia pencuri. Ya, mungkin hari ini dia mencuri. Tapi ketika dia sadar dan dia mengerti, sekarang ya mungkin sebulan atau setahun lagi dia tak mencuri lagi. Ketika Anda ketemu, setelah dia nggak mencuri lagi, sekarang dia balik banyak memberi orang lain, apakah dia tetap menjadi seorang pencuri? Enggak. Ya, dia punya kans, dia punya kesempatan, dia punya peluang untuk berubah. Karena apa? Di dalam dirinya ada benih Kristus. Nah, benih itu kalau dikembangkan terus di dalam dirinya akan mengubah hidup orang itu. Ya, jadi manusia rohani ini yang lahir baru itu nggak bisa dikonsep, ya, nggak bisa dinilai. Jadi apa yang terjadi hari ini belum tentu ya nanti setahun lagi orang itu tetap seperti itu. Ya, dia bisa berubah. Yang kedua, manusia rohani menilai segala sesuatu. Di sini ya, bukan berarti orang-orang yang manusia rohani ini suka menilai orang gitu, enggak, ya. Dia bisa menimbang segala perkara. Dia bisa memutuskan segala sesuatu. Karena apa? Dia sekarang mendapatkan asupan langsung, ada bisikan, ada suara, ya, yaitu intuisinya sudah mulai berbicara. Jadi ketika menemukan hal-hal yang sulit di dalam hidupnya, nanti suara hati nuraninya itu mulai bicara, ya. Nah, dia mulai mengambil keputusan, bisa menilai. Nah, mungkin toh kalau ada orang di depannya yang pura-pura betul, dia bisa mendeteksi juga, menilai dengan benar, menilai dengan tepat. Karena apa? Sumbernya bukan dari keinginan, bukan dari pikirannya lagi. Dia sekarang hanya mendengarkan hati Roh Kudus itu, tidak mau lagi mendengarkan hatinya sendiri. Nah, terus 1 Korintus pasal 3 sekarang. Ayat 1 sampai 2. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Amin. Nah, Bapak Saudara, inilah yang diinginkan oleh Allah. Membangun hubungan dengan Allah, sampai Anda bisa makan makanan keras. Jadi memakan makanan keras ini artinya apa? Anda dapat langsung dari Tuhan. Yang masih suka baca renungan harian, ya lebih senang baca renungan harian daripada baca Alkitab. Itu sudah menunjukkan, ya. Yang masih suka baca renungan harian, nggak mau baca Alkitab, itu menandakan dia sebenarnya belum dewasa. Kalau Anda baca Alkitab kan belum ada artinya, belum ada penjelasannya ya. Kadang-kadang baca Alkitab nggak ngerti juga. Nah, tapi kalau Anda baca renungan harian, Anda langsung ngerti ya. Kenapa? Sudah dijelaskan. Yang menjelaskan itu disebut dewasa rohani. Yang menerima penjelasan dari orang lain,
itu disebut bayi rohani. Itu namanya makan bubur. Itu namanya minum susu. Amin. Itu namanya minum susu. Nah, saudara, sekarang kita tahu ya, kalau apa-apa nggak ngerti, Anda jangan cari referensi. Mulai tanya Tuhan. Ya, saya dulu, ya, saya punya buku referensi. Saya ini punya idola dulu namanya John Wesley. Jadi apa yang menjadi kata John Wesley itu menjadi standar kalau saya khotbah gitu ya. Lah saya pakai kata John Wesley apa, kata John Wesley apa, kata John Wesley apa. Saya punya buku tafsirannya dari Kejadian sampai Wahyu. Beli mahal dulu ya. Tapi setelah saya anggap ya ini sangat mengganggu ya, untuk saya cenderung buka-buka buku itu. Akhirnya buku itu saya kasih kepada adik saya. Ya. Nah, yang jadi pendeta juga, dia bilang, nih kamu yang masih membutuhkan. Saya nggak mau itu ada di rumah saya lagi. Kenapa? Setiap saya nggak ngerti, ada dorongan pengen buka itu lagi. Sementara saya pengen belajar langsung dengan Tuhan. Akhirnya setelah buku itu nggak ada, saya nggak punya pegangan lagi ya. Disitulah mau tidak mau. Ketika saya tidak mengerti apa arti dari firman itu, saya mulai nyembah Tuhan. Oh, ramasekana ya ralamu. Oh, rimaralamasekana ya ralamu. Oh, haleluya. Tuhan minta hikmat-Mu turun. Apa artinya ini? Apa artinya ini? Tuh ya. Saya mencoba dengan berbahasa roh itu, saya menyangkal pikiran saya masuk dalam dimensi roh. Ya, dalam dimensi roh. Sampai pikiran saya dikuasai oleh roh. Ketika saya dikuasai oleh roh, tahu-tahu saudara, saya menemukan hikmatnya. Gini loh artinya ini maknanya seperti ini. Kamu kan mau khotbah di tempat itu. Kalau kamu katakan ini artinya begini. Setelah saya khotbahkan saudara, wah pendetanya bilang, Pak puji Tuhan, firman-Nya hari ini menjawab kebutuhan daripada jemaat kami. Terima kasih Pak, kapan mau datang lagi? Wow. Langsung dijadwal lagi, saudara. Nah, setelah itu teman pendeta itu tanya, Koy, kamu kok ngerti ya apa yang menjadi kebutuhan di dalam gereja kami? Gimana caranya? Saya bilang, saya nggak cari informasi. Saya nggak kenal diaken kamu, saya nggak kenal pengerja-pengerja kamu. Tapi saya punya satu andalan. Roh Kudus yang mengetahui segala sesuatu. Saya tanya, Roh Kudus, besok saya mau khotbah di gereja itu. Apa yang ingin engkau katakan? Roh Kudus yang menuntun. Ada seluruh kebenaran. Sehingga apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan menjadi spektakuler. Luar biasa ya. Bukan karena saya. Karena Roh Kudus. Amin. Nah, saudara, di sini penting ya. Surga ya, itu sedang mencari apa? Mencari orang-orang yang mau menjadi sahabatnya. Kenapa dia mencari sahabat? Nah, ini sekarang kita lihat ya. Kenapa konteksnya adalah dia mencari sahabat. Di sini saudara, banyak hamba Tuhan tak menyadari hatinya Tuhan Yesus yang sebenarnya. Ya, banyak hamba Tuhan tak menyadari hati Tuhan Yesus yang sebenarnya. Dengan sikap rendah hati para hamba Tuhan ini, mereka bertekad menghambakan diri seumur hidup kepada Dia dan tak pernah mau mengerti bahwa yang dicari Tuhan bukan seorang hamba, tapi ia mencari sahabat. Jadi hamba Tuhan baik, saudara. Ya. Tapi kalau Anda hanya menjadi hamba, padahal Allah ingin Anda menjadi sahabatnya. Malam hari ini kita akan bongkar nih. Ya, kenapa Allah mencari sahabat bukan mencari hamba? Bukankah hamba-hamba Tuhan itu juga melakukan pekerjaan Tuhan? Ya, banyak berprestasi dan banyak bikin gereja-gereja besar, ya. Mereka mendirikan pelayanan-pelayanan yang luar biasa, ya.
Apakah itu salah? Nah, saudara, di sini kita tahu ya apa sebenarnya yang diinginkan oleh Allah itu. Allah mengasihi orang-orang yang cerdik dan berakal seperti Yakub, atau seorang yang berambisi seperti Elia. Tetapi ia lebih mengasihi orang-orang yang lebih cerdik dan lebih berakal dari Yakub, dan berambisi lebih dari Elia. Maksudnya, ia mencari orang-orang yang lebih cerdik untuk mengetahui apa? Ternyata Tuhan menyediakan posisi yang lebih baik bagi mereka. Lebih dari seorang hamba, tetapi seorang sahabat. Sepanjang sejarah manusia, Tuhan mencari sahabat-sahabat bagi dirinya di antara manusia. Yakub dan Elia ternyata dia menghambakan diri kepada Tuhan. Apa yang dilakukan? Mereka meminta berkat dan kuasa Tuhan dan memakainya dengan segala daya mereka untuk memuliakan Tuhan. Ya, nah terus baca dulu ya. Mengapa akhirnya Tuhan bergumul melawan Yakub dan mematahkan pangkal paha Yakub? Karena Yakub selalu meminta berkat. Ia mematahkan pangkal pahanya dan mengganti namanya menjadi Israel agar sadar bahwa bagi Tuhan ia adalah pangeran Allah, bukan pengemis berkat. Ya, nah, Bapak Saudara, kita tadi baca ya di sini bahwa Allah mengasihi orang yang cerdik dan berakal seperti Yakub dan berambisi seperti Elia. Ya, siapa yang memilih Yakub? Allah sendiri memilih ya. Ketika di dalam kandungan Ribkah itu ada 2 ya janin. Lalu Tuhan bilang begini, aku mengasihi Yakub, aku membenci Esau. Nah, ketika Yakub lahir, Yakub itu menjadi orang yang cerdik sekali. Sampai kokonya, dia tahu dia anak bungsu, untuk mendapatkan hak kesulungan itu, dia pakai kecerdikannya. Ya, nah, dia mulai memanipulasi segala sesuatu, bekerja sama dengan maminya. Akhirnya Esau ya kena tipu, ya disodori sop kacang merah, lalu dirampas hak kesulungannya. Ya, nah setelah dia dikejar oleh Esau karena mencuri hak kesulungan itu, dia lari ke omnya, namanya Laban, ya bukan Ceban, ya Laban, Laban, ya. Nah, saudara, ke tempat omnya itu di sana, dia diperalat sama omnya. Ternyata Laban itu termasuk orang yang licik juga ya, licik ya. Jadi dia memanfaatkan mantunya ini supaya dia mendapatkan hasil yang melimpah. Ya, tapi Anda lihat, Yakub itu lebih cerdik daripada Laban, betul nggak ya? Apa yang dilakukan oleh Laban bisa diubah faktanya. Sampai akhirnya Laban itu kalah dan menyerah dengan kelicikan atau kecerdikan si Yakub itu. Tapi saudara Anda tahu, ya, di balik semuanya itu membongkar motivasi daripada Yakub itu. Ketika dia mulai mau balik, ya ketemu dengan Esau, ada ketakutan yang luar biasa di dalam dirinya. Lalu Yakub mulai berseru kepada Tuhan, ya. Nah, di Sungai Yabok itu, ya, disitulah Yakub bergumul dengan Allah, bergumul dengan Tuhan. Ketika pergumulan itu terjadi seru, Yakub menang, ya. Nah, Allah mematahkan pangkal paha dari Yakub. Nah, Anda tahu, gara-gara Allah mematahkan pangkal paha Yakub itu, sampai sekarang orang Yahudi itu kalau makan daging binatang itu, nggak ada yang mau makan bagian pangkal paha. Karena apa? Ingat engkong. Ya, jadi cikal bakalnya orang Yahudi itu kan Yakub. Jadi ketika dia makan pangkal paha itu ingat
engkong. Jadi dari semuanya dimakan kecuali pangkal paha. Karena kalau makan pangkal paha ini katanya makan engkong, ya. Nah, saudara, sampai mereka nggak mau makan pangkal paha, binatang apapun juga. Karena kisah daripada Yakub yang dipatahkan pangkal pahanya. Kenapa Yakub itu dipatahkan pangkal pahanya? Anda tahu? Ketika orang ya pangkal pahanya itu lemah atau cacat, orang itu nggak bisa berdiri dengan tegak. Orang itu nggak bisa berjalan dengan leluasa. Karena pangkal paha itu penopang badannya, dia tubuhnya. Untuk menggerakkan seluruhnya itu ada di pangkal paha ini. Kekuatan Yakub dipatahkan oleh Allah. Itu artinya, kenapa Allah mematahkan kekuatan Yakub itu? Karena ketika bergumul, ya Yakub ini nggak mau melepaskan Tuhan. Ya, dia berkata, aku tidak mau melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Di otaknya Yakub itu cuma satu. Kalau datang pada Tuhan, itu motivasinya bukan Tuhan berkati aku, berkat tercurah, tercurah, tercurah. Lagunya gitu aja. Kau berkati hidupku, selalu di daerah berkat, selalu di daerah kesembuhan, selalu di daerah mujizat. Tuntutannya hanya berorientasi di daerah itu, ya. Nah, saudara, itu sebenarnya licik, ya. Anda cerdik, tapi ada liciknya di situ. Anda datang kepada Tuhan, tapi Anda mengambil keuntungan di dalam Tuhan. Harusnya hidup kita ini, sejak kita dilahirkan baru, kita menjadi orang yang beruntung. Sekarang kita menguntungkan Tuhan, bukan cari untung dengan Tuhan lagi. Amin. Oleh sebab itu, Allah langsung mengganti namanya Yakub. Mulai hari ini, namamu bukan Yakub, tapi namamu Israel, yang artinya Prince of God, ya, Pangeran Allah. Kamu pangeran, kamu bukan peminta-minta berkat, kamu bukan pengemis berkat. Amin. Nah, saudara, banyak orang kadang-kadang ya setelah melayani Tuhan gitu, nanti dia kayak orang tuker poin gitu. Tuhan, aku sudah melayani engkau. Mana upahnya? Upahmu besar di surga. Siapa di sini yang melayani lalu mikirannya nanti dapat upah gitu, masih ada enggak? Kalau Anda mulai terjun dalam pelayanan, bekali hidup Anda, ya. Pelayanan Anda itu dimulai dengan tekad seperti ini. Saya bersyukur ketemu dengan mentor saya, Pak Andreas Samudra itu. Ketika saya bergabung dengan beliau tahun 1994, ya, dia bilang begini, Gideon, kita ini hamba Tuhan. Kita ini hidup dipelihara Tuhan. Apa yang kita lakukan cuma satu, menyenangkan Tuhan. Sebenarnya kenapa beliau bilang gitu sama saya? Dia mengubah, merombak mindset saya. Kalau kamu melayani, jangan mengejar upah. Amplopnya. Kalau yang putih tipis, kalau yang coklat tebel. Ya, saudara, satu kali saya tahu ada seorang bekas pimpinan bank, ya, dia direktur bank, salah satu bank Jakarta yang sudah terlikuidasi, ya. Nah, ketika dia melayani, dia nggak mau terima persembahan. Pendetanya maksain, terimalah Pak. Enggak, ya, saya nggak mau terima, saya udah nggak butuh duit gini. Itu bukan duit Pak, itu cuma ucapan terima kasih. Bukan benar, cuma kartu ucapan terima kasih, saudara. Nah, saudara, ya, jadi sekarang lihat, motivasi melayani Anda itu apa? Hidup itu dipelihara Tuhan. Motivasimu bukan cari duit dalam pelayanan, enggak. Jangan cari untung dengan Tuhan. Amin. Jangan cari untung dengan Tuhan. Itu namanya licik. Walaupun sudah jadi hamba Tuhan, ya.
Makanya yang dicari Tuhan bukan hamba. Yang dicari Tuhan adalah sahabat. Kenapa Tuhan mencari sahabat? Nah, lepas dari Yakub, Elia itu juga hamba Tuhan yang giat ya. Dia katakan, aku giat untuk Tuhan. Ambisinya luar biasa. Tapi ketika dia dikejar-kejar oleh Isabel, ya, disitulah baru ketahuan. Motivasi daripada dia berambisi, menyala-nyala melayani Tuhan itu apa? Ternyata untuk memperbaiki taraf hidupnya. Supaya lebih baik daripada kakek moyangnya. Itu dalam Alkitab ditulis. Jadi untuk mengubah, dia sudah bosan jadi orang miskin. Makanya dia menjadi hamba Tuhan yang berprestasi supaya kaya dan top dan luar biasa. Saya percaya malam hari ini di sini tidak ada orang seperti itu ya. Nah, saudara lihat nih Elia nih. Ini saya tulis di sini. Ya. Nah ini. Bagaimana dengan Elia? Ya. Ia seorang yang ambisius, ingin menjadi lebih baik dari nenek moyangnya, ya. Nah, tetapi ia menemukan dirinya tak lebih dari seorang pengecut yang takut kepada seorang perempuan Isabel, walaupun ia memiliki kuasa yang amat besar, ya. Ia lari ke padang gurun dan mati di bawah pohon arar, diberi makanan malaikat dan berjalan 40 hari dan 40 malam ke Sinai. Di sana ia belajar tak hidup dengan ambisinya lagi, tetapi menjadi sahabat Allah untuk 15 tahun sisa hidupnya. Hanya bergerak kalau Tuhan suruh bergerak, lalu ia diangkat ke surga. Oke, kita lihat ayat-ayatnya ya. Ini tentang Yakub. Kejadian 32, 25 sampai 29. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. 27. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapa namamu? Saudnya Yakub, lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu, tetapi saudnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatilah Yakub di situ. Ya. Nah, tentang Elia, ayatnya ini. 1 Raja-Raja 19, ayat 3 sampai 4. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, ya, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Nah, Bapak Saudara, dari ayat-ayat ini tadi, itulah yang saya jelaskan di atas ya, dasarnya dari apa yang dialami oleh Elia maupun oleh Yakub. Nah, Bapak Saudara, sekarang apa yang menjadi perbedaan antara hamba dan sahabat? Kenapa Allah mencari sahabat? Ya, dia suka, dia memilih orang-orang untuk menjadi hamba. Tapi Allah mencari sahabat ini, ya. Nah, apa yang dikatakan di sini? Tahukah Anda apa bedanya hamba dan sahabat? Apa bedanya? Nah, gambar seorang hamba adalah seorang yang selalu minta-minta untuk dipakai Tuhan. Tadi kan ya? Jadi ciri daripada hamba atau gambaran seorang hamba ini adalah mereka adalah seorang yang selalu minta-minta dipakai Tuhan. Tuhan, pakai aku, ya. Lalu setelah diizinkan oleh Tuhan dipakai, lalu ia membuat rencana-rencana sendiri, ya. Bagaimana bisa melakukan pekerjaan Tuhan ini berkembang, ya. Nah, lalu mereka biasanya bilang,
mempunyai visi pelayanan sendiri yang ia kira akan memuliakan Tuhan, ya. Kemudian berseru-seru meminta Tuhan memberkati visi mereka dalam pekerjaannya itu, ya. Jadi gambaran seorang hamba ini cukup, ya. Kita tahu di sini bahwa yang pertama, dia minta untuk dipakai oleh Tuhan. Diminta dipakai oleh Tuhan. Lalu setelah dipakai oleh Tuhan, bisa bikin ini, bikin itu, bikin rancangan sendiri. Ya. Lalu mengatasnamakan rancangan itu, dia berkata, ini visi dari Tuhan. Nah, visi dari Tuhan. Nah, setelah itu, dia minta kepada Tuhan untuk memberkati visi atau rancangannya itu. Ini kan sebenarnya nggak benar, licik, betul nggak ya? Siapa yang punya tujuan, siapa yang punya keinginan, dengar, Tuhan yang suruh menyelesaikannya. Ya, umpama saya ini, ya, saya minta dipakai oleh Tuhan. Lalu saya buat rencana ini, rencana itu. Saya mau bikin ini, bikin itu. Kalau bisa nanti sampai ke Jerman atau Belanda, ketemu Siska di sana. Wah, saya rancang ini, rancang itu, dan sebagainya. Nah, lalu saya katakan, ya saya telepon, ya, karena saya mau ke Belanda nih, itu Siska. Saya dapat visi dari Tuhan. Padahal saya pengen. Ya. Nah, yuk kita doa ya. Biar Tuhan memberkati. Biar Tuhan buka jalan. Biar Tuhan nanti bekerja. Melakukan pekerjaan ini dengan luar biasa. Sehingga semuanya bisa berhasil. Wah. Anda tahu ya? Idenya siapa? Ide saya. Ya. Keinginan saya. Saya atasnamakan Tuhan. Lalu saya minta Tuhan untuk melakukannya. Ini sebenarnya licik. Nggak boleh diteruskan. Dari dulu pakemnya adalah dari dia, oleh dia, kepada dia, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Idenya harus dari Tuhan. Bukan dari saya, ya, oleh dia, kepada dia. Enggak. Ya, apalagi dari saya, oleh saya, untuk dia. Nah, yang lebih parah lagi, dari saya, oleh saya, kepada saya. Itu daging mentah itu namanya, ya. Daging mentah itu, ya. Nah, kalau yang dari saya, ya, oleh Tuhan, kepada saya itu masih daging goreng. Barbecue. Nah, sudah daging mentah itu dari saya, oleh saya, untuk saya. Amin. Nah, siapa yang hebat? Siapa yang dikenal? Anda lihat, ya, orang-orang yang mengerti, ya, kebenaran cara melayani yang benar. Setelah dia melakukannya, dia harus menarik diri lalu berkata, kami ini adalah hamba yang tak berguna, yang hanya melakukan apa yang Tuhan ingin lakukan. Siapa yang terkenal? Tuhan yang terkenal. Bukan orang itu yang terkenal. Amin. Biar dia semakin bertambah, kita semakin berkurang. Amin. Nah, yang masih cari popularitas, cari masa supaya merasa dirinya hebat. Nah, ini konsep yang salah, yang cepat dibuang dari Anda. Itu menunjukkan gambaran seorang hamba. Ujung-ujungnya minta Tuhan memberkati idenya, memberkati gagasannya itu. Ya, makanya Tuhan nggak cari hamba, dia cari sahabat. Sekarang gambaran tentang sahabat apa? Gambaran seorang sahabat ialah seorang yang menyerahkan diri kepada Tuhan dan menyangkal dirinya hingga ia bersatu dengan Tuhan Yesus sehingga hatinya dapat menangkap isi hati Tuhan dan bergerak kalau ia mau bergerak, berhenti kalau ia mau berhenti. Amin. Ini gambaran seorang sahabat. Pertama harus ada penyerahan diri kepada Tuhan. Tuhan,
inilah aku. Ya, utuslah aku. Nah, setelah itu Anda harus mulai menyangkal diri. Anggap dirimu nggak ada. Betul nggak? Ini semua bukan karena saya. Ini semua karena Tuhan. Ya, hingga Anda bersatu dengan Tuhan Yesus, sehingga Anda bisa menangkap isi hatinya Tuhan. Dan Anda mulai nurut. Bergerak kalau ia mau bergerak, berhenti kalau ia mau berhenti. Amin. Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Amin. Anda lihat hubungan antara hamba dengan sahabat. Tuhan Yesus berkata, kalau engkau hamba, hamba itu enggak tahu apa-apa yang diperbuat oleh tuannya. Taunya cuma kerja. Kerja buat Tuhan. Selalu manis, ya. Kerja. Ya. Nah, tetapi sahabat, ini dia mendapatkan instruksi. Aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Sama-sama bergerak dalam bidang pelayanan. Enggak semua hamba Tuhan itu sahabatnya Allah. Tapi saya lihat mayoritas mereka adalah hamba Allah. Bukan sahabat Allah. Dia mencoba dengan konsepnya untuk menyenangkan Allah. Allah nggak senang dengan konsepmu yang Anda sodorkan kepada dia. Ya, Allah nggak bakal tertarik dengan konsepmu yang Anda sodorkan kepada dia. Walaupun itu hasilnya menjadi gereja yang sangat besar. Ya, kalau itu idemu sendiri, bukan dia yang menyuruh membangunnya, dia tidak akan berkenan semuanya. Ya, Anda hanya melihat hasil dari pekerjaanmu. Tapi apa yang Anda bangun, apa yang Anda kerjakan, itu atas dasar Tuhan menyuruhnya, itu yang Tuhan senang. Amin. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara, nanti Matius 7:21 itu terjadi. Nanti ada orang yang berseru, bukankah aku telah mati-matian dalam melayani engkau? Ya. Ya. Nah, bukankah aku yang telah membangun gereja besar ini? Bukankah aku yang mendirikan ini dan mendirikan itu? Enyah, hei kamu pembuat kejahatan. Di mata Tuhan jahat. Kenapa dipandang jahat? Karena Anda melakukan yang tidak diperintah atau disuruh oleh Tuhan. Jadi kita tahu sekarang, apa yang menyenangkan Tuhan? Ketika dia menyuruh Anda, lalu Anda kerjakan. Orang-orang seperti itu nanti ketemu dengan Tuhan. Nanti di akhir zaman, Tuhan katakan, sabaslah hei hambaku yang setia. Amin. Jangan sampai Anda nanti sudah berprestasi di dunia ini, ya dalam hal rohani sekalipun, tapi tidak pernah menyukakan Tuhan, bahkan ditolak oleh Tuhan. Nah, Bapak Saudara, siapa yang pernah menjadi sahabat Tuhan? Kita lihat contoh-contoh ya di sini. Tokoh dari masa sebelum banjir Nuh ini, Henokh contoh ya, tak banyak ceritanya, tapi merupakan gambar yang indah tentang seorang sahabat Allah. Seorang yang berkenan di hati Allah. Ia ingin Anda mencapai tingkat persahabatan seperti Henokh. Ya. Ia ingin Anda mencapai tingkat persahabatan seperti Abraham. Ia ingin Anda mencapai tingkat persahabatan seperti Daud. Bahkan lebih dekat lagi, sehingga ia nanti akhirnya akan menjelma di dalam diri Anda sepenuhnya. Amin. Di sini ada 3 tokoh ya. Yang pertama Henokh. Kita lihat Henokh di sini. Henokh. Nah, bicara Henokh.
Siapa Henok? Kejadian 5, 22 sampai 24. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakkan Metusalah dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Nah, apa yang dilakukan oleh Henok? Alkitab enggak mencatat. Henok punya gereja yang menampung 5 juta orang. Enggak ada. Betul enggak? Henok pernah bikin mujizat membangkitkan orang mati. Enggak ada. Anda lihat sejarahnya Henok. Ya, Alkitab enggak mencatat tentang sesuatu yang spektakuler yang dilakukan oleh Henok yang membuat orang wow, powerful. Ya, enggak. Yang dilakukan cuma satu. Dia bergaul dengan Allah. Dia berjalan dengan Allah. Untuk bisa berjalan dengan Allah, dia harus seirama dengan Allah. Amin. Kalau Allah ke kiri, Henok ke kiri. Kalau Allah ke kanan, Henok ke kanan. Kalau Allah berhenti, Henok berhenti. Kalau Allah melanjutkan perjalanannya, Henok melanjutkan perjalanannya. Itu namanya berjalan bersama. Amin. Kalau Allah ke kiri, Anda ke kanan, itu namanya nggak jalan sama. Berlawanan arah. Amin. Henok berjalan dengan Allah. Bagaimana Henok bisa berjalan dengan Allah? Dia sangkal dirinya. Dia persembahkan hidupnya, dia sangkal dirinya walaupun dia pengen ke kanan, kalau Allah ke kiri, dia urungkan niatnya ke kanan, dia mau ikutin arahnya Tuhan ke kiri. Amin. Itu namanya berjalan dengan Allah. Bukan berarti Anda itu jadi orang bodoh yang nggak punya ide, nggak punya gagasan. Anda masih bisa berpikir, udah nggak ya? Anda masih bisa merancang, tapi ketika rancanganmu itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan sedang lakukan, Tuhan sedang rancangkan, Tuhan sedang kerjakan, Anda harus menyangkal diri, buang rancanganmu, buang keinginanmu, walaupun itu sangat-sangat baik sekalipun. Amin. Mau nurut sama Tuhan. Itu namanya berjalan dengan Tuhan. Banyak orang kadang-kadang menilai Henok itu, ya cuman jalan-jalan bareng gitu ya. Jalan bareng seirama ngikutin itu nggak mudah loh. Kenapa saya bilang nggak mudah? Karena kurun waktunya 360 tahun. Yuk sekarang nanti saya ajak ya. Bapak di sini, Pak Ayub deh. Ketemu nanti di Magelang. Saya ajak jalan nih. Wah, nggak usah lama-lama lah. 2 jam aja gitu ya. Pak Ayub harus ngikutin saya. Pak Ayub punya keinginan juga. Ya. Nah, ketika saya mau belok kiri, Pak Ayub pengen belok kanan kan? Ya. Ketika Pak Ayub capek gitu ya, saya masih jalan terus, dia pengen berhenti kan? Nah, ketika saya berhenti, Pak Ayub pengen terus kan? Nah, siapa nurut siapa? Yang ngajak jalan itulah penentunya, amin. Kita harus nurut Tuhan, bukan Tuhan Anda ajak kemana-mana. Nah selama ini kan banyak nih, Tuhan diajak shopping, betul nggak? Diajak ke Semarang. Ya? No. Tuhan diajak, Tuhan ikut aku ya. Besok aku mau KKR sih, ya no? Besok saya mau ke seminar-seminar di, Tuhan ikut aku ya. Urapi ya, buat berhasil ya. Betul nggak ya? Tuhan ada tenteng di koper Anda, itu enggak ya? Nah, ini kayak apa namanya itu? Tekonya Aladin. Tuhan digosok-gosok untuk bikin mujizat ya begitu. Berhenti melakukan Tuhan seperti itu. Siapa nurut siapa? Amin. Anda nurut Tuhan, bukan Tuhan nurut Anda. Amin. Nah, banyak hamba-hamba Tuhan itu begitu. Memanipulasi Tuhan seperti itu loh. Tuhan dijadikan andalannya.
untuk rencananya. Untuk mensukseskan programnya. Betul nggak ya? Nah, coba mulai belajar. Berjalan dengan Tuhan. Ibrani pasal 11 ayat yang kelima. Ini bicara tentang Henok dulu ya. Karena iman, Henok diangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum diangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tuhan bilang, Henok, kamu berkenan di hatiku. Itu sama kayak Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus ada di Sungai Yordan dibaptis, bapaknya bilang, inilah anakku ya, yang berkenan. Amin. Bukan kita mencoba berkenan, Tuhan yang ngomong. Kalau kamu ikut aku, kamu berkenan. Amin. Menjadi pelayan Yesus itu, di mana aku berada, di situ pelayanku berada. Amin. Bukan di mana kamu berada, aku harus ada di situ. Enggak. Di mana aku berada, disitulah pelayanku berada. Yesus mau di mana? Kalau hari ini Yesus maunya ada di kafe gitu ya. Anda boleh nongkrong di situ sama Yesus. Ya. Nah, jadi kadang-kadang semua Anda pikir rohani, lalu Yesus ada syarat ke situ. Tapi itu ide dan rancanganmu. Anda harus mendapat kesaksian sampai Anda mengerti apa yang Anda lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan. Jadi ini luar biasa ya. Sebab sebelum diangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Yudas 1 ayat 4. Henok keturunan ke-7 dari Adam juga telah bernubuat tentang mereka. Katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang bejat karena semua perbuatan bejat yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang berdosa yang bejat itu terhadap Tuhan. Ya, nah hebatnya ini sampai bisa bernubuat, dapat penyataan dari Tuhan untuk hal-hal yang akan datang nantinya sebelum dia diangkat. Yuk kita sekarang membahas tokoh yang kedua. Ya, dua tokoh lain. Pada masa sudah banjir Nuh, ada Abraham dan Daud. Orang-orang yang berkenan di hati Allah. Ciri-ciri orang ini adalah bahwa mereka mendengarkan suara Tuhan sebelum mereka melaksanakan tindakan-tindakan mereka. Mari kita lihat contoh yang pertama, siapa? Abraham. Ya. Nah, Yakobus 2 ayat 24, ayat 23. Dengan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu, Abraham disebut sahabat Allah. Ya. Kepercayaan Abraham diperhitungkan oleh Allah sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Bagaimana saudara bisa percaya sampai kepercayaan Anda itu diperhitungkan oleh Allah sebagai kebenaran? Kita belajar dari Abraham. Ketika Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim, apakah Tuhan pernah bilang kamu akan menetap di sini? Enggak. Dipanggil tanpa tujuan. Betul enggak ya? Arahnya enggak tentu. Makanya dia enggak boleh bikin tempat permanen di tempat dia singgah. Hanya bikin kemah. Kali-kali harus dibongkar dan dia jalan lagi. Ketika Tuhan bergerak, Abraham harus bergerak. Abraham nggak bisa bilang, sudah keenaan di sini. Ku ingin tetap di sini. Kemarin saya udah tanam jagung. Kemarin saya sudah tanam anggur. Ini tinggal petek loh Tuhan. Kenapa mesti ditinggalkan? Nah, sudah banyak kenangan di sini. Gitu? Ikut Tuhan. Pindah dari tempat satu ke tempat lain tanpa
ngomel. Amin. Tanpa ngomel. Walaupun nggak ngerti, dia terus percaya kepada Tuhan. Ya. Nah, memang dia juga masih goyah ya. Sampai akhirnya ya itu bukan Abrahamnya sebenarnya yang goyah. Yang goyah adalah istrinya. Ya, sampai akhirnya disodorkan pembantunya tadi, si Sarah, si Hagar ya. Nah, awalnya Abraham bilang, enggak, masa, gua enggak level. Disodorin kalau macam itu, akhirnya ya sudahlah kalau kamu rela ya enggak apa-apa. Akhirnya lahirlah Ismail itu ya. Nah, itu kesalahan salah satunya. Ya, yang terjadi. Tapi saudara, Abraham itu taat setia luar biasa. Satu kali ketika dia sudah punya anak, ya, disuruh mempersembahkan anaknya, anak satu-satunya, karena Ismailnya sudah diusir. Disuruh persembahkan Ishak. Ada itu masa depannya. Dia melakukannya dengan mengasihi Tuhan. Dan naik ke gunung, ya. Lah, disitulah Ishak mau dipersembahkan. Sampai akhirnya Tuhan sendiri teriak dari langit. Abraham, sekarang terbukti aku tahu isi hatimu. Engkau tak sayang masa depanmu. Engkau tak sayang semuanya. Engkau mengasihi aku lebih dari segalanya. Amin. Jangan bunuh anak itu. Itu testing terakhir bagi Abraham. Sehingga Allah memberikan kesaksian. Engkau berkenan di hatiku. Amin. Menjadi sahabat yang nurut dengan Allah seperti itu. Abraham, ya, nurut dengan Allah. Hanya dengar pergi kemana, dan pergi kemana. Oke? Imanmu juga begitu. Kepercayaanmu kepada Tuhan. Bukan karena Anda ingin dapat sesuatu. Tapi karena Anda ingin melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan itu. Nah, contoh yang ketiga, saudara. Ini contoh terakhir. Ya. Nah, Daud. Nah, ini nyentrik, saudara ya. Kisah 13:22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah bersaksi, aku telah mendapat Daud anak Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saya membaca ayat ini sedikit terganggu. Ya, sedikit terganggu. Kalau Anda pernah membaca kisahnya Daud, kira-kira apakah Anda setuju dengan statementnya Allah ini? Tapi ini firman. Tuhan bilang, aku telah mendapatkan orang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Daud pernah jatuh dalam dosa. Berzina dengan Batseba. Membunuh Uria. Ya. Kok Tuhan bilang, aku mendapatkan orang yang berkenan kepadaku. Bahkan Tuhan itu berjanji kepada Daud, kerajaanmu akan kokoh, kekal untuk selama-lamanya. Dan Yesus sendiri ketika dia turun ke dunia, dia lahir dari silsilah Daud itu loh. Nah, kalau Anda lihat ya, ada kesalahan dalam diri Daud ini. Tapi kenapa Allah berkata, Daud itu berkenan kepadaku. Allah melihat hati. Amin. Manusia melihat fisiknya, melihat luarnya. Kalau Anda bandingkan antara Daud dan Saul, kesalahannya pasti besar Daud ya daripada Saul. Tapi hatinya Daud itu beda dengan Saul. Saul itu ketika dia berdosa, walaupun dosanya ringan, ketika ditegur oleh Tuhan, selalu berdalih. Dosa itu dirohanikan. Nyolong sapi, ya, yang tambun-tambun, ya, diambil untuk dirinya sendiri. Ketika kamu ketahuan, gitu,
Lalu dia bilang katanya untuk Tuhan. Itu kan nyolong di rohani kan. Ya? Berdalih. Itu Saul. Sampai akhirnya Tuhan bilang, udah bawa nih. Gitu loh. Pecat. Ganti. Ya. Tapi bilang kepada Samuel seperti itu. Dia sudah berkhianat. Enggak? Dia melakukan hal yang sepele ya. Suruh bantai, suku Amalek, disisain rajanya sama binatang yang tambun-tambun. Dipecat. Enggak berkenan. Tapi Daud yang salahnya luar biasa tadi itu, sampai membunuh orang itu. Kenapa Tuhan bilang berkenan? Ketika dia telah melakukan kesalahan, Tuhan datangkan Nabi Nathan untuk menegur dia. Apa yang dikatakan Daud? Yes Lord, benar Tuhan, aku salah. Ya, mau bertobat, mau mengakui kesalahannya. Lalu menurut Tuhan, ketika diperhadapkan dengan 3 hukuman, dia juga nggak milih yang paling enteng. Dia bilang, jatuh ke tangan Tuhan itu lebih baik daripada jatuh ke tangan manusia. Semuanya diserahkan kepada Tuhan. Tuhan, keputusan-Mu saja yang jadi. Ya, nah, gak ada spekulasi sedikit pun dengan Tuhannya. Tuhan melihat hati orang ini. Hati yang seperti inilah yang patut, ya, yang aku berkenan. Dia adalah sahabatku. Banyak hal yang diceritakan kepada Daud. Ya, lah saudara, sekarang kita lihat apa yang terjadi dari 3 contoh ini, ya, dengan kehidupan kita sehari-hari. Orang akan memandang Anda seperti memandang Tuhan Yesus sendiri. Dia akan memperkenalkan dirinya sendiri kepada Anda melalui urapan Roh Kudus, melalui intuisi Anda. Ia juga akan menjelma di dalam Anda sehingga Anda mengenal, ya, gerak-gerik keputusan, ya, dalam Anda mengenal dia melalui gerak-gerik keputusan-keputusan, dorongan-dorongan hatinya di dalam diri Anda dalam perjalanan hidup bersama dengan dia. Amin. Nah, mulai belajar ya di sini. Ayat terakhir malam hari ini. Matius 10 ayat 40. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Banyak orang pakai ayat ini untuk pembelaan diri. Kalau ditolak sama orang lain gitu ya. Lalu pakai ini, kamu tolak aku, kamu tolak Tuhan. Siapa yang masih suka pakai ayat ini untuk membela dirinya? Gitu, ada orang seperti itu. Ya, saya pernah punya murid yang suka selonong boy. Sudah bilang, ya, kita ini ada aturannya, kamu pergi ke daerah dan sebagainya, ya. Nah, akhirnya dia nyelonong nih, pergi ke salah satu cabang kita. Lalu dia bilang, saya disuruh membenahi RTM di kota ini. Nah, ketua kotanya telepon saya, Pak Gideon, nah, Bapak kenal si A ini, kalau macam. Oh iya kenal, dia ikut pelajaran di kelas saya. Kenapa? Iya dia disuruh Tuhan katanya untuk membenahi RTM di kota ini. Lalu saya bilang, kami tidak pernah mengutus mereka. Ya, oke, terserah Anda untuk menangani sendiri ya, menyikapi. Saya bilang. Lalu dia bilang itu, ya nggak bisa gini, ya, karena ditolak begitu, dia pakai ayat ini sudah. Tahu nggak? Kalau menolak, saya menolak Tuhan, tahu? Jadi ayat ini buat pembelaan maksud saya. Betul nggak ya? Padahal ayat ini artinya indah sekali ya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Artinya apa? Apa yang Anda lakukan itu, sebenarnya Anda sedang menyampaikan pesan atau apapun yang Tuhan mau kerjakan atas orang itu. Betul nggak? Menyambut Anda, menyambut Tuhan, gitu loh.
Karena di dalam dirimu itu ada unsur Tuhannya. Anda datang bukan karena dirimu, tapi karena Tuhan. Amin. Jadi walaupun dia nggak mengenal Tuhan, tapi gara-gara menerima Anda, dia akhirnya mendapatkan Tuhan melalui hidup Anda. Amin. Bukan sebaliknya. Orang Anda takut-takutin ada Tuhan di dalam diri Anda, tapi ada motivasi di balik semuanya itu untuk kepentingan Anda. Ya, jangan gunakan ayat ini seperti ini. Kehadiranmu menghadirkan Tuhan di tempat itu. Amin. Omonganmu adalah menghasilkan suara Tuhan masuk ke dalam orang itu. Apa yang Anda lakukan, itu adalah lawatan Tuhan atas keluarga itu. Amin. Nah, mulai belajar ya malam hari ini tentang intuisi dan persekutuan. Kita sudah selesai 3 sesi. Ya. Nah, saudara, puji Tuhan, kita akhiri malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.